belajarnya di demonstrasi konseptual 2.2 ya, 2.2. Memang kan kalau lihat dari modul ajar yang awal diferensiasi 2.1 yang masih ada pemetaan KSE dan terus masih memetakan anak ini tuh masuk apa gitu ya. Kalau di sini memang udah nggak keluar, udah nggak timbul lagi anak ini masuk kategori apa. Artinya tidak menyebutkan nama anak yang auditori itu siapa aja, cuman hanya memberikan bahwa anak auditori itu dari konten ini melakukannya apa. Kalau dari proses ini minatnya kemana, jadi tidak menyebutkan, sudah tidak melabelkan nama anak lagi. Nah, hanya ke situ sih kemana? Iya betul Bu, makanya kan masih ada evaluasi Miskonsepsi, dari ibu ya, itu ada ya. evaluasi dari ibu dari PA sebelumnya bahwa tidak boleh mengumpulkan anak ya Bu ya. Nah, memang sesuai dengan mata pelajaran biasanya anak minatnya beda lagi gitu ya Bu. Ini memang meluruskan dari miskonsepsi tentang pembelajaran diferensiasi itu yang sebenarnya itu apa ya. Jadi kita sudah tidak boleh lagi melabel anak ini seperti apa, hanya kita mempunyai gambaran bahwa anak visual itu jika ada anak yang melakukan hal seperti ini berarti dia anak visual ya. Atau dibalik, bentuk anak visual kita memberikan konten yang seperti ini, proses yang seperti ini, produknya hasil dari anak itu seperti ini. Jadi hanya memberikan gambaran untuk diri kita sendiri aja gitu, untuk memfasilitasi kebutuhan belajar mereka gitu ya. Di modul ajarnya udah ada KSI-nya, seminar. Nah, tinggal dari kegiatan ini, dari kegiatan nanti yang akan kita laksanakan saat observasi, apa yang titik dari pembelajaran ini yang ingin dikembangkan sama Bu? Iya baik Bu, untuk pengembangannya, untuk pelaksanaan nanti Bu ya, observasi nanti bagaimana anak ini bisa berpartisipasi dari kelompok sih. Jadi artinya walaupun mungkin di setiap hari mereka juga ada dari kelompok juga, cuman saya ingin meningkatkan lagi partisipasi mereka dalam kelompok. Artinya untuk anak-anak yang tidak aktif ini dengan kelompok ini mungkin muncul partisipasi dari cara ini yang mungkin belum terbiasa meluangkan pendapat ataupun mungkin yang artinya tidak mau bergabung dengan temannya, seperti itu sih Bu yang saya kembangkan. Berarti nanti di dalam kegiatan intinya ya, KSE yang mau dikembangkan masuk ke dalam keterampilan relasi Bu. Sebenarnya sih kalau untuk KSE ini semuanya mungkin saya melibatkan Bu, dari mulai manajemen diri, kesadaran diri. Insya Allah akan saya terapkan di dalam pembelajaran itu gitu Bu. Saya juga insya Allah akan menerapkan stok Bu di dalam kelas ini. Oke, pengembangan yang akan dicapai semua kemampuan KSE-nya ya ada dalam kegiatan inti. Kemudian kegiatan berkelompok itu berarti masuk ke diferensiasi, maksudnya ke konten ke produk Bu nanti. produk yang dihasilkan ya. Iya Bu, jadi nanti dalam satu kelompok itu saya tidak mengumpulkan anak, tapi anak ini bebas ingin mana gitu untuk hasil produk. Artinya kan di sini kalau tidak di MP saya buat itu saya ingin membuat hasilnya berupa diorama Bu. Jadi diorama ini kombinasi dari 3 keterampilan anak tadi Bu gitu. Jadi yang cara presentasi, kemudian yang mau menggambar silahkan nanti mematakan gambar-gambar rantai makanannya gitu ya Bu ya. Sama nanti yang menulis mereka menyusun daripada soal yang sudah saya berikan pada anak berkaitan dengan diorama. Nah, kemudian strategi yang sudah dipersiapkan sama Bu Putri agar tujuan pembelajaran ini tercapai, strateginya untuk diferensiasi ini saya menggunakan strategi dengan diferensiasi karena produk ya Bu ya. Jadi artinya di dalam pembelajaran ini saya akan melakukan
koordinasi dengan anak-anak dalam kelompok, di mana di dalam kelompok ini anak-anak berpartisipasi dalam kelompoknya. Kemudian juga supaya anak-anak ini dalam kelompoknya tadi tujuan saya yaitu adalah bagaimana anak-anak ini bisa berkelompok dalam membuat suatu diorama. Melalui diorama anak-anak mengerti ekosistem pada rantai makanan gitu Bu. Jadi di dalam diorama ini saya berharap anak-anak pun bisa bekerja sama untuk bisa mengetahui berbagai macam rantai makanan dalam berbagai ekosistem. Menurut Ibu Putri strateginya kira-kira dari strategi itu ya berapa persentase yang akan tercapai dari tujuan pembelajaran ini tercapai? Ya saya harapkan mungkin ya Bu ya, yang saya harapkan sih 8-9 gitu ya Bu. Mudah-mudahan bisa tercapai gitu Bu. Insya Allah mudah-mudahan. Ini ya apa namanya evaluasi ya. Evaluasi saya menggunakan apa namanya soal sekaligus saya ada kuis interaktif Bu Oh, nah kalau dari wortel itu kan pakai gadget. Tidak, saya menggunakan layar proyektor aja sebelum perwakilan kelompok seperti itu. Kita lihat ya gimana caranya gunain apa aplikasi wortel, tapi anak-anak nggak perlu pakai gadget itu kan. Jadi saya tampilkan di proyektor sebelumnya. Jadi anak-anak bisa aktif, bisa interaktif ya. Nih, bisa interaktif, tapi meskipun harusnya itu pakai HP ya, gitu. Tapi nanti kan ada apa nih yang mau dikembangkan dari aplikasi digital dalam pembelajaran interaktif meskipun si anak nggak bawa gadget. Ya mudah-mudahan tercapai ya tujuan pembelajaran partisipasi hari ini. Kita mulai ya, waktunya 90 menit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, anak kelas 5B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama anak kelas 5B semuanya. Hebat, Bu Putri, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami siap, kami fokus, kami paham. Hebat, tepuk semangat. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Anak-anak dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Siapa yang selanjutnya berdoa? Oke, silakan Rehan, lebih doa ke depan. Seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rehan karena sudah memimpin doa hari ini ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar dan berdoa, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu nasional anak-anak ya. Yuk semuanya berdiri. Siapa sekarang yang menjadi pujiannya? Kemarin siapa? Terakhir. Sekarang Adel ya? Ya, silakan Adel. Ya. Dua, maju tak gentar, membela yang benar, maju tak gentar, kita diserang. Dua, tiga. Ya, terima kasih untuk Adel yang sudah memimpin untuk menyanyikan lagu nasional ya. Mengapa kita perlu untuk bisa menyanyikan lagu nasional pada saat awal pembelajaran? Supaya timbul rasa apa anak-anak? Rasa nasionalisme, yaitu cinta tanah air. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin tahu nih, kayaknya hari ini ada yang nggak masuk ya? Berapa orang nih? 2 orang ya? Ada siapa aja? Jihan, ya. Jihan kenapa? Dia sakit. Yang kedua ada Natasha. Natasha kenapa? Sakit juga ya. Yuk kita berdoa untuk teman-teman kita untuk berdoa bersama-sama ya. Baik anak-anak, sekarang kita sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin menyatakan kembali keyakinan kelas kita semuanya ya. Apa saja sih keyakinan kelas kita? Yang pertama apa? Apa? Disiplin. Artinya apa? Datang tepat waktu. Yang kedua apa? Ya, tugasnya harus dilakukan anak-anak. Harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga apa? Apa? Tertib. Apa itu tertib maksudnya? Iya, tertib pada saat memakai seragam dan juga tertib dalam kegiatan belajar. Kemudian keempat apa? Respect. Apa respect itu? Saling menghargai. Siapa? Menghormati dan menghargai siapa? Semua ya. Baik anak-anak. Yang kelima apa? Kebersihan. Apa sih yang dilakukan? Coba. Apa? Ya, mengerjakan piket. Hari ini sudah piket belum? Sudah. Nanti sekolah piket lagi ya. Nah, apakah untuk menjaga kebersihan hanya tugas piket saja? Tidak. Siapa yang bertanggung jawab? Semuanya. Baik anak-anak, yang terakhir adalah berpartisipasi. Apa sih maksud berpartisipasi itu? Apa? Berperan aktif di dalam pembelajaran. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita sudah tahu tentang keyakinan kelas kita. Artinya keyakinan kelas-kelas kita itu adalah kesepakatan yang sudah dibuat oleh siapa? Oleh ibu apa hanya ibu saja atau kalian? Dengan siapa? Dengan semuanya. Artinya kita bersama-sama menyepakati segala macam kesepakatan kelas kita. Agar apa? Agar kelas kita menjadi lebih tertib, saling menghargai dan menghormati sesama. Baik anak-anak, sebelum kita mulai saat belajar ini, Ibu ingin menerapkan teknik stop. Apa sih itu teknik stop? Supaya kalian punya rasa kesadaran penuh, ya, kehadiran penuh dalam pembelajaran, supaya fokus kalian juga lebih terarah. Kita mulai anak-anak ya. Oke, nanti kalian boleh
dengarkan instruksi yang ada dalam audio tersebut ya. Duduk senyaman mungkin. Terus jangan bilang Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Pejamkan mata kalian. Tenangkan Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembus perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Ya, lalu produsen dimakan oleh siapa? Ya. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya. Oh, siap. Konsumen tingkat 3. Lalu? Iya, menguraikan apa, Nak? Menguraikan hewan yang sudah mati. Iya. Menyembuhkan anak. Oke, jadi kalau di sini yang menjadi dekomposer siapa ya, Kaisan? Jamur dan Bakteri.
Oke, sekarang Ibu pertanyaan Ibu dari produsen konsumen tingkat 1 sampai pengurai ya. Misalnya katak-katak ini misalnya populasinya menurun. Ya, banyak diburu orang misalnya katak ini. Nah, kira-kira sekarang berarti Rara mundur ya. Berarti kira-kira anak-anak coba kalian lihat. Berarti populasi apa yang akan menurun juga kalau misalnya katak menurun? Kenapa ular? Karena iya, katak itu adalah makanan ular. Kalau katak yang nggak ada, makanan yang nggak ada akan punah juga tidak? Betul ya. Oke, sekarang maju Lara. Oke, sekarang kalau misalnya produsen, nah misalnya petani gagal panen nih, ya, nggak ada padinya. Kira-kira siapa yang akan menurun populasinya? Apa? Belalang dapat makanannya tidak? Tidak ada. Maka dari itu kalau belalang nanti di sini tidak ada, berarti belalang akan punah tidak? Apakah akan mengganggu yang lainnya? Akan mengganggu yang lainnya. Kalau padi tidak ada, maka belalang pun juga tidak ada, yang akan punah populasinya. Sampai sini paham anak-anak? Oke, tepuk tangan dong untuk Askia, Hafiz, Baik, kelompok 1 kalian ya gambar ya anak-anak ya. Sudah digambar belum? Baru ya, baru. Oke, boleh digambar. Yang nulis boleh nanya, tulis ya, tanya ya. Tidak boleh nulis. Nanti boleh diskusi dengan temannya. Nanti siapkan dioramanya ya, alat bahannya apa aja. Tuh, lihat ada gambarnya nggak? Apa aja? Ada gunting, ada styrofoam, apa lagi? Cutter. Ya, ada lem, ada lidi kita ganti pakai ini aja, pakai apa? Tusuk sate ya. Oke, ya silakan dikerjakan. Ya, mana aku pakai Rehan? Kalian boleh cari referensi di buku ya anak-anak ya. Gambar apa ini? Sudah gambar belum? Wah. Oke, kosong apa ini anak-anak? Kosong apa? Sabar dan guru pasir ya? Oke, ya. Ini kosongnya apa yang dia pakai? Sungai? Oh iya, oke. Tadi ini udah nulis ya gambarnya ya? Siapa yang suka nulis? Oh, sama suka nulis ya. Kalau Adel suka gambar ya. Ini keren. Nanti gambarnya ditaruh di ini ya, di diorama ya. Oke, lanjut. Habibi, sudah selesai belum Habibi? Habibi boleh nanti sambil persiapkan alat bahannya. Alat bahannya mana coba? Ada cutter, ada mana alat bahan styrofoam, mana styrofoam ya. Oke, yuk sini. Oke, ya sambil dioramanya dibuat ya anak-anak ya. Ya, kalau sudah selesai alat bahannya mana? Ayo, alat bahannya. Ya, tusuk sate, gunting cutter ya, gambar-gambar. Oke, silahkan dilengkapi dulu ya anak-anak ya. Sabana sudah selesai. Tahu? Masih. Biasa? Ngomongnya udah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan melestarikan
Ya, Askia. Di sini ada produsen. Produsen dimakan oleh burung unta. Burung unta dimakan oleh zebra. Zebra dimakan oleh singa. Singa lalu diberikan oleh jamur. Ya. Baik, dari kelompok 3 siapa yang mau menanggapi? Ya, Saka. Silakan Saka. Sudah cukup bagus. Ya, tepuk tangan dong. Silakan tutup ya. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana dong jawab soalnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada produsen dimakan oleh udang, udang dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh gurita, dan gurita dimakan oleh hiu. Ya, baik. Dari sini ada yang mau menanggapi tidak terkait dengan presentasi kelompok 2? Ya, Rehan kenapa? Oh iya, tepuk tangan untuk diorama kelompok 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diagrama Ekosistem. yang sudah kami buat. Ini adalah rantai makanan ekosistem hutan. Ya, yang pertama. Pertama rumput. Rumput dimakan oleh kambing, lalu kambing dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh harimau. Harimau Harimau diuraikan. diuraikan oleh jamur. Ya, baik. Siapa yang mau menanggapi kelompok 5? Iya, Nay. Apa, Nay? Sudah bagus. Tepuk tangan dong. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa? Ya, sini kalau menang. Ya. Organisme yang memiliki tingkat tropik ketiga. Konsumen sekunder. Yang mana? Hewan apa? Karnivora. Konsumen berapa? Konsumen? Ya. Iya, tepuk tangan untuk Rehan. Siapa lagi yang udah coba? Kelompok ini belum? Ayo Del. Ayo Del. Nomor berapa Del? 5, oke. Organisme pengurai yang membentuk mata rantai makanan terakhir. Apa? Tepuk tangan untuk Adel. Selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi? Ayo kita coba. Askia, boleh Askia. Dari kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, bagaimana itu di pengalaman harus ditingkatkan. Terus menurut Putri, kesannya setelah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi seperti apa? Baik, Bu. Pesan saya merefleksikan dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan Ibu ya. Menurut saya dari tadi yang pada setelah observasi Ibu sudah menanyakan terkait dengan bagaimana penekanan atau kompetensi apa yang saya kenakan itu ya Bu. Tadi sih saya pengennya sih untuk kompetensi sosial ekonomi anak di dalam keterampilan berrelasi Bu. Kalau saya lihat dari video tadi, saya merasa anak ini
rasa berani. Memang sebelumnya mungkin masih malu-malu ya Bu ya, tapi dengan penekanan, dengan penguatan dari saya merasa anak-anak sudah cukup berani di dalam mempresentasikan hasil bioramanya gitu. Paling untuk hal yang perlu ditegakkan juga terkait dengan keaktifan Ibu ya, karena saya lihat anak-anak ini masih malu-malu, masih dia masih kurang ditingkatkan seperti itu. Dari situ saya melihat Putri memberikan beberapa motivasi dan penguatan saat mengerjakan tugas kelompok. Sebelumnya itu kan Bu Putri melakukan bernyanyi di sana. Musik itu kan merupakan energi positif ya, jadi ketika dengan musik, dengan lagu, anak mengikuti, energi positifnya hadir, maka dia ikut bernyanyi, akhirnya antusiasme itu muncul. Memang sebelum pembelajaran itu memang lebih baiknya dilakukan nyanyi, terus atau dengan permainan, stripping, sebagainya gitu, untuk membangkitkan energi positif anak itu tadi sudah ditunjukkan. Kemudian dari lagu itu kan berkaitan dengan tema materi yang akan diajarkan oleh Bu Putri. Jadi setidaknya tentang rantai makanan. Jadi setidaknya anak itu mengingat dari lagu tersebut, anak itu mengingat apa sih rantai makanan, materi yang akan dia pelajari tentang rantai makanan itu ternyata ini loh. Dari lagu itu dia dapat poin bahwa pengertian rantai makanan adalah seperti itu, sehingga ketika Bu Putri memberikan tugas membuat diorama sudah mempunyai gambaran apa yang harus dilakukan. Nah, dari Bu Putri memberikan tugas, saya lihat juga kan anak-anak sudah memahami bahwa apa yang harus dia lakukan. Dari setiap kelompok itu mereka memilih sendiri, ada yang berdiferensiasi dalam proses itu sendiri apa yang dia kerjakan. Tadi ada yang mengerjakan LKPD-nya, kemudian yang mengisi LKPD-nya nggak tahu jawabannya apa, dia bertanya kepada anak yang lagi menggunting gitu kan. Itu berarti mereka saling mengisi gunting yang melakukan, kemudian yang mengisinya nggak tahu apa jawabannya, dia bertanya dengan teman yang sedang mengerjakan tugas lain. Itulah konsep heterogen dalam kelompok, akhirnya mereka saling membersama dalam menyelesaikan tugas. Kemudian penguatan yang sudah dilakukan juga ada anak murid ya, ketika presentasi ada yang malu gitu ya, kan malu kalimat ayo nggak apa-apa, bisa, guru nggak bakal marahin kalau salah. Artinya kan memupuk kepercayaan diri dia bahwa apapun yang dia ungkapkan bukan tentang benar atau salah, tapi apa yang sudah dia pahami dan dia terima. Kemudian nanti kemudian Bu Putri meminta temannya memberikan tanggapan pada itu ya. Itu artinya memupuk bagaimana kemampuan mereka berrelasi, saling memberikan penguatan. Memang rasa percaya diri anak yang masih kurang gitu kan, ada yang lain. Rencana kita lanjut Bu Putri ke depannya itu seperti apa ya? Tadi ya saya bilang bahwa ada beberapa yang perlu ditingkatkan Bu ya, terkait dengan keaktifan anak, kemudian rasa percaya diri mereka yang perlu ditumbuhkan ya Bu ya. Kemudian juga saya ingin ke depannya lebih memfasilitasi anak ya Bu ya, terkait dengan diferensiasi ini, dimana hanya kita mengelompokkan anak ya begitu ya Bu, karena pada dasarnya anak ini setiap materi pasti berbeda-beda nih. Ada mungkin minatnya di gambar atau menulis, atau mungkin minatnya dengan berbicara gitu ya Bu. Makanya mungkin yang akan perlu saya tindak lanjuti terkait dengan kegiatan belajar hari ini adalah bagaimana saya bisa memfasilitasi anak untuk bisa lebih memetakan, kemudian juga menganalisis kebutuhan kesiapan mereka dalam belajar gitu sih Bu. Jadi artinya diferensiasi ini saya akan terus biasakan supaya apa yang dibutuhkan anak dalam belajar dapat dipenuhi dengan baik. Ya, kehadiran guru ini energi positif guru dalam kelas itu memang kan anak-anak butuhkan ya. Energi kita positif, maka anak-anak positif. Saya kan melihat tadi anak itu nggak sempat nanya, Bu ini diapain lagi Bu? Bu ini bagaimana? Kemudian Bu Putri melakukan mobile ya dari kelompok satu ke kelompok yang lain, kelompok satu kelompok. Artinya nggak hanya berfokus kepada satu kelompok dan melakukan
yang nggak mampu, anak yang nggak bisa, dilakukan pemantauan, diberikan penguatan, diarahkan, ya. Itu udah terjadi dari gestur positif. Anak yang bertanya tetap kita disambut dengan semangat, ya tuh begini gitu. Bu, ini saya nggak tahu ini bagaimana. Kemudian apa yang anak butuhkan, putri itu yang memang yang seperti itu, bahwa Bu Putri itu manajer ya, manajer anak mereka itu udah tampak ya dari kan nanti terus ditingkatkan pula bagaimana anak merasa terfasilitasi dalam belajar. Lanjut Bu Putri ya. Terima kasih Ibu atas arahan dan juga penjelasannya Bu ya. Semoga saya bisa lebih pagi ya Bu.